Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita jumpa lagi dalam acara Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah. Jadi mau kasih pantun buat pemirsa. Beli pita di toko Pak Dodon, beli pitanya bertonton. Walaupun banyak daerah di lockdown, tapi acara Sakinah makin banyak yang nonton. Tepuk tangannya mana? Luar biasa, gemuruh banget ini. Alhamdulillah pemirsa, kita masih bisa bernafas walaupun corona ya, walaupun mengancam jiwa, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa belanja kemana-mana, belanja dibatasin. Di supermarket gede, belanja beli gula cuma dibatasin 2 kilo. Padahal saya perlunya 2 butir. Pokoknya nggak bisa kemana-mana deh ini. Sabar ya pemirsa, insya Allah akan berakhir. Saya juga sebenarnya nggak sabar. Tiap hari begini keadaannya, nggak boleh keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim Yadi, dari tadi tuh Umi dengerin ngeluh. Ini Ramadan, ini bulan yang baik. Ngapain sih ngeluh? Ada apa? Udah di rumah Ya, Umi duduk Umi ngeluh. Ada apa? Heran, agak bisa apa bersyukur. Kita nggak boleh keluar rumah, tapi uang kita keluar rumah terus. Ya wajar lah, namanya juga kan dia pada sayang sama kita. Apa online online. Apa sekolahan sekarang gurunya ngajar online juga. Anak kita mau dapat apa kalau nggak langsung? Anak kita dapat ilmu online. You understand? Understand. Bukannya jadi nggak bersyukur, Mi. Ya habis dari tadi ngeluh, ngomel mulu. Muhasabah diri dong. Kayaknya muhasabah malah marah-marah. Ngomongnya yang bahasa Indonesia dong, Mi. Jadi kan gak ngerti muhasabah diri apaan, Mi? Oh, begitu. Baik pemirsa, ternyata pada saat ini Yadi lagi nanya sama Umi apa itu muhasabah diri. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Sakinah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sama-sama mudah-mudahan bareng-bareng bisa muhasabah diri. Jadi gini Yadi, pemirsa yang disayangi Allah, muhasabah diri itu artinya introspeksi diri. Melihat ke dalam diri kita sendiri, jangan orang aja yang salah, kita lihat diri kita. Periksa diri kita, muhasabah itu asal kata dari hasiba, yahsabu, menghitung diri sendiri. Ngitung apa? Ngitung dosa kita, ngitung apa? Ngitung kesalahan kita. Jadi muhasabah adalah menghitung diri kita, mengkoreksi diri kita. Apakah sudah benar ibadah kita? Apakah sudah ikhlas mulut kita? Apakah sudah bagus mata kita melihat yang baik? Apakah kita sudah mendengar yang baik? Artinya muhasabah itu menengok ke dalam diri sendiri. Jadi kalau kata mufradnya itu hisab ya, Mi. That's right. Hasibah yahsabu hisaban. Kalau kata Umar bin Khattab, seorang yang namanya khalifah besar mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sendiri, koreksi dirimu sendiri sebelum kamu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau? Jangan, Mi. Umar bin Khattab aja nyuruh kita menghisab diri kita. Bagaimana kita? Itu seorang Umar bin Khattab. Jangan itu kalau minangnya bagaimana ya, Udah stop. Iya. Jadi pemirsa, insya Allah hari ini kita sama-sama bermuhasabah. Mengapa sih yang namanya muslimin muslimat harus bermuhasabah? Sekarang gini, seorang ibu kecapean, tahu sendiri nggak? Ya. Bukannya dia aja nih sebenarnya ngeluh. Mungkin banyak ibu-ibu di dapur, di sumur, di kasur, mereka mengeluh karena apa? Aduh, biasa kami tuh masak cuma 1 kali, sekarang harus berkali-kali. Belum lagi yang namanya bangunin anak. Tapi kalau orang nggak bermuhasabah, dia akan marah-marah terus dengan keadaan ini. Suaminya dimarahin, anaknya dimarahin, mungkin tetangganya dimarahin. Lah salah dimarahin juga. Ini gara-gara tetangga nih, gara-gara ini. Itu namanya kasusnya adalah apa? Dia nggak muhasabah ke dalam diri. Padahal kalau kita muhasabah ke dalam diri kita sendiri nih, kita semua ibu-ibu terutama saya nih ya sebagai mak-mak nih, mak-mak rempong ya. Iya, udah nggak usah ngomong. Kita udah pada tahu. Udah tahu kan? Itu apalagi ya, karena yang namanya muhasabah ini penting buat kita semua. Buat ibu-ibu yang mungkin capek di dapur, buat bapak-bapak yang mungkin sekarang aduh pusing di rumah aja ya kan. Padahal kegiatan di rumah juga sebenarnya banyak. Cuman gitulah orang, namanya kalau sering ketemu jadinya ada kelihatan berantemnya, ada kelihatan ngeluhnya. Coba kalau kemarin, makanya nih kita muhasabah diri.
Maka dari itu muslimin muslimah harus muhasabah diri. Terutama buat anak-anak muhasabah. Oh iya ya, kenapa ya Allah membuat kita seperti ini? Muhasabah mungkin kemarin kita masih ngelawan orang tua, masih ngelawan yang namanya sama bapak, masih ngelawan sama yang namanya guru. Akhirnya Allah bikin deh pada sekolah tuh di rumah aja. Kemarin waktu sekolah di sekolahan, gurunya diomelin misalnya. Sekarang Allah bikin, udah kamu sekolah di rumah. Ternyata dia kangen sama sekolahan, ya enggak? Iya, iya. Bapak-bapak juga begitu kan, aduh gue capek nih kerja. Ternyata sekarang pada saat di rumah saja, misalnya kecuali yang tertentu ya, dia pikir apa? Coba kalau kemarin aku tuh yang namanya kerja aku nikmatin. Gitu. Jadi tadi dinyatakan ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang kedua apa di sini? Bahkan seorang istri Nabi yang tercinta bernama Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kita doa. Doanya dibaca sebelum salam. Jadi pada saat kita sholat baca ayat ini, baca hadis ini. Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, ya Rabbi, hisablah aku nanti di akhirat menjadi hisaban yang sangat mudah. Karena apa? Ya Allah, kita tuh mak-mak ya di. Iya, iya, iya. Kalau masalah bete mah bete. Iya, iya. Tapi muhasabah lagi ke dalam diri. Iya ya, mungkin mengurus anak belum yang namanya bagus. Mungkin ngurus suami belum bagus. Akhirnya Allah kasih seperti ini. Setiap hari ngadepin suami, ngadepin anak, muhasabah. Iya, iya. Alhamdulillah semoga barokah. Itu. Jadi pentingnya muhasabah diri biar nggak saling nyalahin dalam rumah tangga. Papa sih kayak begitu kerjaannya, jadinya di PHK deh. Nah. Terus tadi si suami ngomong, mama sih kayak begitu. Akhirnya gak ada muhasabah. Ini penting dalam rumah tangga bermuhasabah, ya gak sih? Apalagi kita nih di bulan Ramadan, jangan merasa paling solihah. Jadi muhasabah itu biar kita itu merasa banyak kekurangan-kekurangan dalam ibadah. Iya, iya. Ya enggak? Iya betul. Jangan merasa ya dideng udah puasa, udah ngaji, udah hatam, sombong itu namanya. Jadi jenis-jenis muhasabah di sini ada 4 pemirsa. Apa saja jenis muhasabah? Yang pertama, muhasabah dari hal-hal yang wajib. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya Allah, alhamdulillah sekarang kita lagi banyak di rumah. Kemarin pada saat kita sholat banyakan di jalan, akhirnya itu sholat ketinggalan. Pada saat di rumah alhamdulillah tiap dung azan bisa sholat bareng. Dung azan Johor. Kalau azan apa? Duk nggak dung azan. Gitu. Nggak begitu. Itu maksud Umi, itu beduknya dulu, baru azan umpamanya. Gitu. Coba kalau kemarin mungkin kita muhasabah lagi apa? Kemarin kita azan, dengar azan masih di jalan. Mau sholat aja kadang-kadang kepepet sama kerjaan. Apalagi anak-anak mungkin sama nongkrong. Nggak apa-apa nongkrong, tapi jangan lupa sholat. Jadi pertama muhasabah dalam masalah kewajiban. Udah nggak aku jalanin kewajiban aku? Karena apa dalam hadis? Innallaha faraido falatu dayuha. Allah udah wajibin semua hal, jangan dikurang-kurangin. Tuh muhasabah yang pertama, muhasabah dari hal-hal yang wajib. Sudahkah sholat kita benar? Sudahkah puasa kita benar? Anak-anak kita sudahkah benar sholatnya? Apalagi nih anak-anak sudah sholat, orang tuanya nggak sholat, sama juga bohong. Mau dimarahin apa? Ini meja Umi, biarin aja. Bukan takut rubuh, berapa iya. kali digebrak. Yang kedua, muhasabah apa? Muhasabah dari hal-hal yang haram. Oh, sudahkah kita meninggalkan yang haram? Maaf banget kita nih, saya Mama Rempong. Katanya puasa, Yud. Nah, Ternyata masih gibah. Katanya puasa, masih ngomel-ngomel. Itu masak di dapur, panci juga ikutan, dilempar-lempar. Itu kalau emak-emak yang tidak soleha. Insya Allah sih di sini emak-emaknya adalah CCM, cantik-cantik, manja. Alhamdulillah. Semoga terus sampai nanti lebaran, apa lebaran haji, terus selalu cantik-cantik manja. Jadi yang kedua, bermuhasabah dalam hal yang haram. Masih gak aku mengerjakan yang haram? Masih gak aku makan yang haram? Ini nih ya suka nih namanya kadang-kadang nuzul menjalik ya. Dia tuh ngutang sama orang-orang yang ngasih bunga yang gede misalnya. Gak apa-apa deh, yang penting bisa makan. Jangan sampai jatuh ke dalam hal seperti itu. Yang ketiga apa? Muhasabah dari hal-hal yang namanya kelalaian. kelalaian. Tadi kan muhasabah yang wajib. Kita Ya, harus yang wajib-wajib ya kan. Wajib. Yang kedua yang haram-haram udah kita tinggalin apa belum. Tuh. Yang ketiga lalai. Lah kan emang Apa harus ya? bermuhasabah juga. Ya iyalah kalau kita nggak muhasabah nanti kita merasa paling soleha. Gue nih paling keren, paling ini. Jilbab udah panjang ya kan. Yang namanya yang lain belum pakai jilbab. Aku dong nih misalnya gitu. Gak boleh, kenapa? Kalaupun orang itu kita lalai atau orang lain lalai, jangan dihakimi. Karena apa? Memakai jilbab itu adalah proses. Apa sih bedanya muhasabah dengan taubat? Kalau muhasabah menghitung diri sendiri. Menghitung. Setiap saat tuh.
Karena tadi ayat dinyatakan wal tanzur nafsum ma qadamat ligot, surat Al-Hasr. Nyatakan apa? Wahai orang yang beriman, lihatlah ke dalam dirimu sendiri, dalam jiwamu sendiri, ligot untuk masa depan. Kalau sekarang kita dibilangin misalnya gini, Dek, kalau jadi orang tuh jangan suka telat. Kalau telat nanti bosnya marah misalnya. Biarin aja, orang dia baik. Kalau nggak pernah mau ditegur, dia akan selalu tidak punya yang namanya kemajuan. Misalnya, Dek, kalau jualan kayak ini nih, ini kurang garam. Garam nih, alah orang enak kok. Kan enak menurut aku, biarin aja orang lain. Nggak, gimana mau laku tuh dagangannya. Nah, itu kalau muhasabah. Tapi kalau tobat, pernah berbuat salah, pernah dosa. Yadi pernah berbuat dosa nggak? Oh banyak Umi. Pernah ngomongin orang nggak? Pernah. Nah, tobat itu adalah taba yatubu, kembali dari berbuat yang namanya maksiat kembali kepada taat. Tobat adalah dari jauh sama Allah. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Jadi kalau kita jauh sama Allah, nggak sholat, nggak ngaji, ya Allah, kok rasanya galau banget ya. Kenapa nih hati? Nah itu lagi ngomong, kenapa ya galau banget? Itu lagi muhasabah. Tak tiba-tiba udahlah aku harus berwudu, aku harus minta sama Allah, kembali lagi kepada Allah, minta sama Allah. Nah ketika dia sholat, itu namanya sholat tobat, berarti dia ketika melaksanakan namanya tobat, balik lagi kepada Allah. Itu kalau orang yang lagunya yang bermuhasabah ya. Aku jauh, engkau jauh. Kalau lagunya supir beda lagi. Supir. Oh iya gimana? Jauh dekat 5.000. Nah itu supir, kita doain biar supir-supir juga pada banyak rezekinya. Iya. Amin. Kalau lagi sepi. Sepi Ya ngangkutnya ya. Mudah-mudahan pada diberikan rezeki ya. Gimana supir itu? Udah diam. Sama Allah. Itulah tobat ya. Para pemirsa, jadi tobat itu kita kembali lagi. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi, Rasulullah telah bersabda, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sesungguhnya sesungguhnya Allah yakbalu taubat, menerima taubat seorang hambanya, ya kan? Yang namanya setiap hari Allah menerima taubat hambanya. Qabla, sampai yang namanya sebelum matahari terbenam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai taubat pas udah nyawa di tenggorokan. Ini anak-anak nih misalnya, Ma gimana ya Maya, kemarin ternyata tuh aku puasanya tahu nggak, aku tuh puasanya bohong, aku sebenarnya dibatalin Ma, kemarin di dapur Mama nggak tahu, aku gimana Ma, ketika ngomong aku gimana Ma, dia muhasabah. Ya udah sekarang kamu sholat tobat, nanti kamu ganti utang puasa kamu, gitu pemirsa. Jadi tuh anak-anak juga ajak bertobat, muhasabah. Kita muhasabah dari hal-hal yang lalai, takutnya kita lalai ibadah kita. Kemarin yang wajib misalnya lalai, ternyata udah dibenerin. Berarti yang lalai apa? Mungkin yang sunnah-sunnah. Bagus sih ngebantuin saudara, tapi pada saat ngebantuin ngomongin lagi ke orang lain. Dia tuh ya gue adek gue tuh saudara gue tuh, tangga gue kok nggak bantuin, gak makan dia. Ini mulut nih lalai sudah. Tentang bantuin jangan kayak gitu ya di, ngomongin orang lagi. Orang kagak minta bantuan, kita yang ngasih, jangan ngomongin lagi. Banyak tuh kasus kayak gitu. Saya nggak pernah ngomong orang nih. Saya cuma WA ngomong, saya serbar di grup. Gitu. Sama Ya, aja dong ya. jadi begitu ya disayang, yang namanya muhasabah dari hal yang wajib, jauhkan dari yang halal, apa yang kita lalaikan. Dan yang keempat ternyata, muhasabah diri dalam hal niat. Yang namanya Ramadan ini banyak banget orang berbagi. Muhasabah diri kan baru niat nih, kenapa harus ada muhasabahnya juga? Oh harus pemirsa, karena apa? Kadang niat kita itu adalah ketika ibadah untuk apa? Untuk dilihat sama calon mertua. Untuk dilihat sama calon yang namanya ta'arupan. Untuk dilihat biar ramai orang ngomongin kita bahwa kita itu baik dan soleh dan soleha. Niatnya dilihat untuk Allah, lillahi ta'ala atau ligoirillah. Atau untuk selain Allah. Wah jangan salah, niat cuman Allah yang tahu. Ya gak pemirsa? Cuman Allah yang tahu niat kita. Apakah karena Allah atau karena dipuji? Apalagi zaman sekarang ini, yang namanya orangnya berbagi, tapi gak boleh suzon, ya pemirsa ya. Baik pemirsa, alhamdulillah Umi sudah baru sedikit nih Umi memberikan tausiah tentang muhasabah diri. Pengen tahu tentang muhasabah diri lebih jauh lagi? Pengen dong. Hari Selasa beli sendal lili, beli satu pada hari ini. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah.